wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, NIM 24176. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempraktekkan tugas praktikum jaringan komputer modul 2, memeriksa frame Ethernet. Di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit di mana di sini menggunakan Wireshark untuk memeriksa frame Ethernetnya. Jadi di sini ada topologi, di mana di topologi itu ada internet, lalu default gateway atau router, lalu ke PC. Tujuan latihan 1 itu untuk memeriksa header dalam frame Ethernet 2. Latihan 2 itu untuk menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Pada saat protokol-protokol layer lebih atas saling berkomunikasi, data mengalir menuruni layar-layar Open System Interconnection (OSI) dan dienkapsulasi ke dalam suatu frame layer 2. Komposisi frame tersebut tergantung pada jenis media akses. Sebagai contoh, jika protokol layer lebih atas adalah TCP dan IP dan media aksesnya adalah Ethernet, maka enkapsulasi frame layer 2 akan berupa Ethernet 2. Ini merupakan tipikal untuk lingkungan LAN. Ketika belajar mengenai konsep layer 2 sangat berguna untuk menganalisis informasi header frame dalam latihan 1 dari praktikum kali ini. Langsung saja, kebutuhan perangkatnya di sini itu cuman satu PC Windows dengan akses internet dan Wireshark yang telah terinstall. Latihan 1 itu memeriksa header frame Ethernet 2. Dalam latihan 1 akan memeriksa file header dan isi dalam suatu frame Ethernet 2. Suatu tangkapan Wireshark akan digunakan untuk mengetahui isi di dalam file tersebut. Jadi langkah satunya itu mereview deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Di mana di sini ada tabel yang preamble itu 8 bytes dan destination address 6 bytes, source address 6 bytes, frame type 2 bytes, data 46 sampai 1500 bytes, VCS-nya 4 bytes. Lalu langkah keduanya di sini memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Langsung saja di sini kita ke CMD-nya. Oke. Klik. Nah, klik di sini lalu habis itu kita ketik ipconfig al. Nah, di sini tuh akan muncul di sini ada apa namanya IP address-nya berapa, terus default gateway-nya berapa. Karena di sini kan saya menggunakan WiFi ya. Jadinya di sini wireless LAN adapter WiFi 2. Lalu selanjutnya itu habis itu langkah ketiga itu memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Tangkapan layar dari tangkapan Wireshark di bawah itu memperlihatkan paket-paket yang dibangkitkan oleh suatu ping yang dijalankan dari host PC ke gateway defaultnya. Jadi kita langsung saja ke Wireshark-nya. Nah, karena kita di sini menggunakan WiFi, kita klik WiFi. Lalu habis itu kita ke ini dulu. Kita langsung klik di sini ARP or ICMP. Nah, di sini kan udah berwarna hijau. Di sini klik enter. Nah, habis itu kita ke ini lagi ke CMD-nya, kita klik di sini ping default gateway-nya itu berapa. Di sini ada 192.168.100.1. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Lalu kita ke ininya, ke Wireshark-nya. Nah, kita stop. Oke. Nah, di sini kan muncul nih di sini nih untuk ARP gateway-nya nih 192.168.100.1. Nah, di sini nih ARP-nya nih. Di sini. Lalu selanjutnya itu kita memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Nah,
tabel berikut. Nah, di sini ada tabel yang memperlihatkan frame pertama dalam tangkapan Wilczek dan menampilkan data di dalam file header ethernet. Jadi preamble itu tidak terlihat dalam tangkapan. File ini mengandung bibit sinkronisasi diproses oleh hardware NIC. Terus destination address-nya itu broadcast ini nih. Destination address ini broadcast FFF di sini. Nah, ini nih. Lalu destination address itu berisi filenya destination address itu value-nya broadcast FFFF, description-nya itu alamat layer 2 untuk frame tersebut. Setiap address panjangnya 48 bit atau 6 octet diekspresikan sebagai 12 digit hexadesimal 0 sampai 9A sampai F. Format umumnya kita langsung ke pertanyaan aja biar tidak lama-lama. Apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Isi dari file destination address yaitu karena berisi alamat tujuan dari paket data yang nantinya akan menentukan kemana data tersebut dikirim dalam jaringan komputer. Oke. Terus yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping? Yang pertama, karena sebelum dapat mengirimkan permintaan ping ke host, kita perlu menentukan alamat MAC-nya dengan cara PC mengirimkan broadcast ARP untuk menemukan MAC address-nya. Dari perangkat dengan alamat IP yang dikirimkan datanya. Jika tidak seperti itu, maka tidak menemukan alamat MAC-nya. Nomor 3, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Dalam frame pertama itu kita ke Wilczek-nya, terus di sini ada address resolution, kita pencet. Nah, ini nih. Kita langsung Ctrl C aja, langsung copy paste aja, langsung masukkan ke sini. Sebutkan vendor UI-nya dari source NIC
NIC-nya dalam balat nomor 4, sebutkan vendor it OUI dari source NIC dalam balasan ARP. OUI-nya sama dengan 3 oktet awal ini, 3 oktet awal yang ini. Nah, ini. Nah, kalau yang nomor 5 ini bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Ya ini sama. Yang akhiran ini 9E 78 36. Sebutkan nomor S-seri NIC dari source. Ini yang terakhir. 3 oktet terakhir. Ini. Terus habis itu kita lanjut dengan latihan 2. Wirshack menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Dalam latihan 2 ini akan menggunakan Wirshack untuk mengkapter frame Ethernet lokal dan remote, kemudian akan memeriksa informasi yang terkandung di dalam file header frame tersebut. Langkah 1 itu mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Buka jendela itu sudah ya di sini. Nah, di sini. Lalu kita terus di sini kita disuruh tuliskan IP address dari default gateway. Ini apa? Default gateway-nya. Kita copy aja langsung dan kita taruh di sini. Habis itu langkah kedua ini memulai menangkap trafik pada NIC PC. Buka Wirshack dan mulailah menangkap data. Amati trafik yang muncul di dalam jendela daftar paket. Nah, di sini nih. Ini kan sudah menangkap data ya. Ini. Setelah itu langkah 3 itu memfilter Wirshack untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Nah, habis itu kita kosongkan, kita stop ya. Kita kosongkan, continue with hot saving. Nah, di sini. Terus kita tulis, kita stop. Oke, kita kan di sini mintanya ini ya. Apa? Memfilter Wirshack untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Nah, kita tulis di sini ICMP aja. Lalu di enter. Nah, kan nggak ada apa-apanya kan? Ya, karena ini. Terus di sini menggunakan filter dalam Wirshack untuk memblok visibilitas dari trafik yang tidak diinginkan. Filter ini dapat memblok capture data yang tak diinginkan, hanya menyaring apa yang ingin ditampilkan pada layar saat ini. Hanya trafik ICMP yang ditampilkan. Terus habis itu langkahnya langsung langkah keempat dari jendela command prompt, ping default gateway dari PC. Kita ping ya defaultnya. Sini. Ping. Di sini. Lalu kita enter. Nah, di sini kan mulai berjalan dan tapi ini nggak muncul apa-apa loh. Yang ini lanjut kita di sini kan setelah itu kan di sini kan ini ya langkah 2 ini memulai menangkap trafik pada NICBF pada NIC PC. Buka Wirshack dan mulailah menangkap data. Amati trafik yang muncul di dalam jendela daftar paket. Langkah 3 itu memfilter Wirshack untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Nah, ini kan udah kita tulis di sini ICMP kan. Lalu habis itu kita enter.
Lalu di sini kita ping default gateway-nya tadi. Ping ini. Lalu kita enter. Dan kita lihat versionnya. Tuh. Itu akan berjalan sesuai ini. Akan berproses. Nah, udah kan? Setelah itu dari jendela komen prompt ping default gateway dari PC, dari jendela komen ping terhadap default gateway menggunakan IP address yang telah direkam dalam langkah 1. Terus langkah 5 ini hentikan penangkapan trafik pada NIC. Klik stop. Nah, apa? Klik stop capturing package untuk menghentikan penangkapan trafik. Nah, kita stop ya untuk menangkap trafik tadi. Lalu habis itu eh, periksa request e-shopping pertama dalam Wireshark. Jendela utama Wireshark dibagi ke dalam 3 bagian panel: daftar paket atas, panel paket details tengah, dan panel paket by test bawah. Jika Anda memilih interface yang tepat untuk penangkapan paket sebelumnya, Wireshark akan menampilkan informasi ICMP dalam panel daftar paket Wireshark. Dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama akan melihat e-shopping request di bawah judul info. Baris tersebut menjadi tersorot. Periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame internet. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Ini nih. Ini destinationnya. Terus ini untuk itunya. Nah, dari NICPC-nya. Oke, kita jawab. Kita ke Wireshark, lalu ini ke destination. Nah, ini sini. Salah. Kita lanjut ke pertanyaan yang latihan kedua. Di sini, apa MAC address dari NIC PC-nya? Oke, kita ke Wireshark-nya. Nah, di sini kita pilih ke yang source. Nah, di sini. Nah, ini. Nih. Nah, di sini. Source. Ini aja teman-teman, karena ini ya. Nah, ini. Nih. Dan untuk MAC address-nya itu apa MAC address dari default gateway? Oke, kita reset lagi. Nah, di sini kita ke destination. Nah, ini kita copy paste aja langsung. Lalu di sini. Nih. Nah, dan nomor 3, Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame internet. Jenis frame apa yang ditampilkan? Kita ke reset. Nah, ini udah ini, kita screenshot aja. Oke. Oke, yang nomor
Yang nomor 4, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IP F4, address, source, dan destination. IP dari source-nya itu, nih, kita ke Wireshark. Nah, di sini. Mana ya? Destination dari source dan destination. Source-nya ini. Kita langsung copy paste aja. Source-nya ini. Oke. Terus yang destination-nya tuh ini. Ini. Langsung copy paste aja. Ctrl C. Lalu kita di sini. Sudah. Oke. Terus yang selanjutnya itu Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu. Dari frame hex dan ASCII dalam panel package by test bagian bawah, klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket by test. Bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot? Oke, kita jawab, kita ke Wireshark. Nah, ini nih yang disorot, yang dua oktet yang disorot, 7576 sini. Jadi jawabannya itu 0x75 sama dengan 0x76 sama dengan F sama dengan 7576 hexa. Terus yang nomor 4 itu klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame HR reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Oke. Nah, di sini kita iniin. Screenshot aja. Oke, sudah, kita kecilin. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Nih, buat destination addressnya. Kita kontrol aja. Oke. Terus langkah ketujuh itu menangkap paket host jauh. Klik ikon Start Capture untuk memulai suatu tangkapan Wireshark baru. Akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah akan menyimpan paket tangkapan sebelumnya ke suatu file sebelum memulai tangkapan baru. Klik Continue with. Oh, kita ini Start.
paket host jauh. Klik ikon Start Capture untuk memulai suatu tangkapan Wireshark baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah akan menyimpan paket tangkapan sebelumnya ke suatu file sebelum memulai tangkapan baru. Klik Continue with Hot Saving. Buka suatu jendela komen prompt. Oke, kita lanjut. Kita ke Wireshark dulu. Habis itu kita 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 klik di sini, lalu kita klik Continue with Hot Saving. Habis itu kosongkan, habis itu kita lanjut. Kita lanjut ke pertanyaannya. Dalam jendela from window, silakan ping www.cisco.com. Kita ke CMD, lalu kita di sini ping www.cisco.com. Lalu habis itu enter. Habis itu ke sini. Udah kan? Udah berjalan di sini tuh. Udah. Selanjutnya itu periksa paket baru dalam panel daftar dari Wireshark. Nih, paket barunya nih. Udah keluar.